Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap doa yang diajarkan Nabi, dan bahkan beliau menyuruh kita umatnya untuk mempelajari doa ini, lebih-lebih ketika kita ditimpa oleh suatu peristiwa, suatu kejadian, atau mengalami keadaan tertentu sehingga kita sedih, duka, rusuh, gundah gulana, atau bahkan kita bisa jadi cemas, khawatir, dan takut. Untuk menghafalnya juga memahaminya, menghayatinya, dan meyakininya. Di mana pagi tadi kita telah sampai kepada bacaan nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Kembali kita ingatkan, siapapun seorang hamba yang apabila dia ditimpa oleh suatu musibah, suatu hal yang tidak diinginkan, yang tidak dikehendakinya, dan yang tidak disukainya, lalu dia merasa sedih, duka, gundah gulana, maka apabila dia baca ini, Allahumma inni abduka ibnu abdaka wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk, sampai selesai, Allah akan menghilangkan, akan melenyapkan kesusahan dan kedukaannya. Nah, sekarang kita masuk kepada memahami bacaan as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadam min khalqik. Kita terjemahkan, saya pedomani terjemahan di sini supaya jangan salah. As'aluka, aku memohon atau aku meminta kepadamu ya Allah, bikullismin, dengan perantaraan semua nama-nama, huwa laka, nama-nama yang menjadi milikmu, sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan, sammaita, yang engkau namakan bihi, dengannya dirimu sendiri, au anzaltahu, atau engkau turunkan, fi kitabik, dalam kitabmu, au 'allamtahu, atau engkau 'allamta, engkau ajarkan dianya kepada ahadan, kepada seseorang, min khalqik, daripada ciptaanmu, daripada makhlukmu atau hambamu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisimu.
Kita pahami ini dulu. Baik. Kalau awalnya kita telah menyatakan ini abduka, ini adalah suatu pengakuan dan pernyataan bahwa kita ini adalah hamba Allah, anak keturunan hamba Allah, dan kita harus selaku hamba Allah taat, patuh, tunduk, mengabdi, berserah diri, mengadu kepada Dia. Kemudian diiringi dengan pernyataan ubun-ubun kita berada dalam genggamannya, yakni kita berada di bawah kendali kuasanya. Dia berhak melakukan apa saja terhadap kita. Hukumnya, ketetapannya, ketentuannya berlaku dengan bijak dan adil terhadap kita. Nah, sekarang baru kita ajukan permintaan as'aluka. As'aluka, aku meminta, aku memohon kepadamu ya Allah melalui nama-namamu. Nah, mari kita ingatkan, Allah itu memiliki nama-nama. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama al-husna yang sudah sampai kepada puncak keindahannya, yang sudah sampai kepada puncak kebaikan, puncak kebagusan. Berarti tidak ada lagi di atas itu keindahan nama-nama selain pada nama-nama Allah. Itulah husna. Dan di antara adab agar terkabulnya doa, agar diijabahinya permohonan permintaan kita, dan agar kita ini dianugerahinya apa yang kita mohonkan kepadanya, maka berdoalah kepadanya dengan melalui perantaraan nama-namanya. Namanya tawassul. Kita kutip firman Allah Ta'ala, misalnya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 180. Dan lillah, milik Allah, punya Allah, al-asma'ul husna. Dia memiliki, dia mempunyai al-asma'ul husna, fad'uuhu biha. Fad'uuhu biha, maka ud'u, berdoalah kamu, memintalah kamu, menyerulah kamu, mengadulah kamu kepadanya Allah yang memiliki al-asma'ul husna itu. Jadi fad'u, karena dia memiliki nama-nama al-husna, maka berdoalah kamu, memintalah kamu, berserulah kamu, mengadulah kamu kepadanya Allah. Allah yang memiliki nama-nama itu, biha, biha dengan mempergunakan, memakai dengan perantaraan nama-namanya itu. Intinya, pakailah nama-nama Allah itu untuk berdoa kepada Allah. Jadikan nama-nama Allah itu sebagai sarana untuk berdoa kepada Allah. Fanuhu biha. Itu satu. Maka di antara ada berdoa, berdoalah kepada Allah dengan menyebut, mempergunakan, memakai nama-nama Allah. Itulah inti daripada Al-A'raf 180 ini. Dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 110 berbunyi, Qul, katakanlah ya Muhammad, ud'ullah, berdoalah, bermohonlah, berserulah atau menyerulah kamu kepada Allah, atau
Ud'ur Rahman. Serulah Ar-Rahman. Jadi berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman, karena Ar-Rahman itu adalah Allah. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru Allah. Artinya, karena Allah itu mempunyai nama-nama, maka dengan nama Allah mana saja kamu dapat berdoa. Pilihlah. Pelajarilah, ketahuilah. Allah itu memiliki nama-nama. Nah, mana-mana saja nama-nama Allah yang kita pakai, silakan. Karena Allah memiliki nama-nama. Cocokkan, sesuaikan, paskan. Doa kita, permohonan kita, pengaduan kita, permintaan kita kepada Allah sesuai dengan nama-namanya itu. Dan sesuaikanlah nama-nama Allah itu dengan permintaan kita. Jadi intinya, berdoalah kepada Allah melalui nama-namanya. Bermohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Dan jadikanlah nama-nama Allah itu sebagai perantara, sebagai wasilah. Di sini nama-nama Allah itu dapat dibagi kepada tiga kelompok. Sebagaimana dijelaskan. Allah itu menjadikan namanya menjadi tiga bagian, tiga kelompok. Yang pertama, nama-nama Allah yang dia beri dirinya atau yang dia namai dirinya dengan nama-nama itu, tetapi nama-nama itu tidak semuanya yang disampaikan, yang diberitahukannya kepada hambanya. Maka yang pertama, ada nama-nama di mana nama-nama Allah itu sesuai dengan ini telah dia turunkan dan telah dia sebutkan nama-namanya itu dalam kitab sucinya, tercantum dalam kitab sucinya, itu Al-Quran. Yang kedua, ada pula nama-nama yang telah Allah beritahu, telah Allah ajarkan kepada makhluknya yang tertentu, hambanya yang tertentu saja. Berarti ini tidak semua hamba yang mengetahui namanya. Allamtahu ahadan min khalqik, yang telah engkau sampaikan, telah engkau ajarkan, telah engkau beritahukan kepada salah satu di antara makhlukmu. Intinya, ada nama-nama Allah itu yang hanya Allah sampaikan, beritahukan kepada makhluk tertentu, hamba tertentu, seperti malaikat-malaikat, nabi-nabi. Dan kita, umat ini, manusia kebanyakan tidak tahu nama itu. Itu hanyalah tahu dan diberitahu kepada hamba-hamba Allah yang khusus spesial, seperti para malaikat tertentu dan nabi-nabi tertentu. Berarti ada nama-nama Allah itu yang kita tidak tahu. Cuma yang tahu adalah makhluk Allah tertentu, hamba-hamba Allah tertentu, hamba-hamba Allah pilihan tertentu. Dua. Atau ada nama-nama Allah itu yang tidak diajarkan sama sekali dan tidak diberitahu sama sekali kepada makhluknya, kepada siapapun. Ini hanyalah menjadi rahasia Allah. Inilah dia bunyinya, awis ta'tsarta bi fi ilmil ghaibi 'indak. Terjemah bebasnya, atau nama-nama yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisimu. Berarti itu hanya Allah saja yang tahu. Tiga ini. Pertama, nama yang telah diturunkannya dalam kitab suci. Kedua, nama yang telah diajarkannya kepada hambanya yang tertentu, makhluk tertentu. Yang ketiga, hanya dia saja yang tahu nama itu dan tidak diberitahu kepada satupun makhluknya. Nah, kita melalui doa ini memohon kepada Allah dengan perantaraan semua nama,
baik nama-nama Allah yang telah diturunkannya dalam kitab suci, ataupun nama-nama yang hanya Allah ajarkan kepada makhluk tertentu, hamba tertentu, ataupun nama-nama yang tidak satu pun makhluknya yang tahu, karena itu menjadi rahasianya di ilmu di sisinya saja, menjadi gaib bagi kita. Dengan semua nama-nama itu kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Apa yang kita mohonkan? Tentu yang tadi, agar kesedihan kita, duka kita, nestapa kita, gundah gulana kita dihilangkan. Itu satu. Dapat kita pelajaran, memintalah, memohonlah, berdoalah, berserulah, mengadulah kepada Allah dengan mempergunakan nama-nama Allah. Itu satu. Yang kedua, bahwa ada kaidah yang disampaikan ulama, man kana billahi araf kana minhu akhwaf. Man kana billahi araf kana minhu akhwaf. Siapa yang paling kenal dengan Allah, maka dialah yang paling takut dengan Allah. Berarti makin kenal dengan Allah, makin dalam ma'rifah kepada Allah, maka makin dalam pula tingkat takut kita kepada Allah. Sehingga yang paling takut kepada Allah itu ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama di sini maksudnya orang yang alim, orang yang mengenal Allah. Bukan ustadz, bukan penceramah, bukan dai, bukan mubalik. Ulama, orang yang alim. Saya baca di kitab tafsir, ulama di situ maksudnya bukan ulama-ulama penceramah, tapi orang yang mengenal siapa Allah. Orang yang dalam ma'rifahnya kepada Allah. Orang yang mengerti siapa Allah melalui nama-nama Allah. Karena mengenal Allah itu adalah salah satunya melalui nama Allah. Dalam kata bijak disebutkan begini, awwaludin ma'rifatullah. Pokok pangkal dalam beragama itu mengenal Allah. Namanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Jadi di sini dijelaskan atau disebutkan bahwa orang kalau kenal dengan Allah, ma'rifah kepada Allah, dan hatinya mengenal siapa Allah, maka kesedihannya, kedukaannya, gundah gulananya, kecemasannya, kekhawatirannya, ketakutannya akan hilang dan sirna. Ketika dia sedih, ketika dia duka, ketika dia gundah gulana, ketika dia resah gelisah, ketika dia cemas, khawatir, takut, dan segala macam, lalu dia ingat Allah melalui nama-nama Allah. Ingat, mengingat Allah itu bukan berarti membaca-baca nama Allah saja. Dia ingat Allah melalui nama-nama Allah. Apa yang ditakutkannya, apa yang dicemaskannya, apa yang dikhawatirkannya, apa yang disedihkannya, apa yang didukakannya. Lalu dia mengingat Allah, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, karena dia kenal dengan Allah. Saya contohkan secara logika saja, logika sederhana saja. Seorang ibu misalnya, dia mau masak nasi, sak sambal, ada tamu datang ke rumah. Rupanya bahan-bahan yang akan dimasaknya habis. Bawang tidak ada, seledri tidak ada, kunyit tidak ada, sipadeh tidak ada. Bagaimana cara? Tamu sudah datang, kita tidak ada stok. Lalu ada yang mengingatkan kepada ibu ini, Bu, etek di sebelah biasanya beliau ada menyimpan itu.
Beliau biasanya ada menyimpan bawang, baik bawang perai ataupun bawang yang dibeli. Di sebelah biasanya beliau menyimpan bahan-bahan untuk dimasak. Ketika diingatkan itu saja, si ibu ini sudah plong dia. Oh iya. Belum lagi meminta. Belum lagi pergi ke sebelah. Ketika diingatkan, biasanya etek di sebelah atau tetangga kita sebelah rumah biasanya menyimpan barang-barang itu. Nah, pergilah. Jadi belum lagi diminta, dia sudah diingatkan bahwa etek sebelah dia punya. Atau logika berikutnya, ketika kita butuh sesuatu, hari sudah jam 11 malam atau jam 12 malam, ada sesuatu yang kita butuhkan, mana mau dicari malam-malam ini, semua kedai, semua toko sudah tutup ini, mana akal bagaimana, ini penting ini, butuh, entah obat namanya, entah lapar, entah apa, butuh, mana. Kata Pak Del, biasanya di tempat itu buka sampai pagi, masih buka tokonya. Oh, belum lagi ke sana kita sudah plong. Ini logika saya pakai. Logika kita analogkan. Ketika sedih, takut, bimbang, cemas, gelisah, gundah gulana, diingatkan atau ingat? Ingat kepada nama Allah. Allah itu Razak misalnya. Lalu kita sapa Allah. Iya, Allah Razak. Kita minta kepada Allah. Atau kita sedang mengalami suatu peristiwa. Lalu kita mohon, Ya Qadir, Ya Muqtadir, wahai yang Maha Kuasa dan Maha Berkuasa. Atau kita juga nama-nama Allah yang lain. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Sami', Ya Basir. Orang yang mengenal Allah, apalagi dia sudah berpengalaman dengan Allah, dia yakin, maka kecemasannya, ketakutannya, kebimbangannya, kesedihannya akan sirna. Ini dia. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketika kita berdoa ini, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-namamu. Hebat dia. Dengan semua nama-namamu, melalui nama-namamu semua yang telah engkau beri nama dirimu sendiri, baik nama itu telah engkau turunkan dalam kitab suci, ataupun engkau ajarkan kepada hamba-hamba pilihanmu, ataupun itu menjadi rahasia di sisimu saja. Aku memohon kepadamu Allah dengan semua nama-nama yang kau miliki itu. Ini yang kedua. Itu yang kedua. Dengan begitu dapat kita pahami bahwa mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya, makin dalam pengenalan kita, makin mantap keyakinan kita kepada Allah melalui nama-namanya itu, maka kita makin tenang. Pas seperti diingatkan, di sana ada itu, oh tenang dia. Di titik sebelah ada itu, oh tenang dia. Oh toko itu masih buka, tenang dia. Atau ban motor kita bocor, bensin habis, mana akal. Tanya sana, tanya sini, mana ya? Tukang tambal ban, mana? Putus asa kita. Datang orang, Bapak, terus jalan lurus ke sana, dekat Pak, kira-kira 100 meter Pak, kelok kiri, terus ke sana. Di sebelahnya ada bengkel Pak, di situ buka terus Pak, siang malam buka tuh, tambal bannya Pak. Orangnya ramah Pak, dia suka menolong Pak, bahkan tidak ada pun uang, dia tolong juga Pak, di sana di bengkelnya.
Belum lagi motor kita giring sudah tenaga kita sudah pulih lagi. Giring sana. Belum lagi kita ke sana, tapi ketika diingatkan orang, itu bengkelnya Pak. Oh, tenang dia. Nah, bagaimana kalau ini diingatkan orang? Mintalah kepada Allah. Allah itu pengasih, Allah penyayang. Apa yang kau sedihkan, apa yang kau takutkan, apa yang kau cemaskan, apa yang kau bimbangkan, apa yang bikin kau rusuh, patah hati, cemas, mintalah, Allah itu punya. Orang yang kenal pasti dia plong dia. Tapi orang tidak kenal, ya, itu pentingnya mengenal Allah. Orang yang tidak paham itu, bagaimanapun kita mengenalkan Allah kepada dia, karena dia tidak paham, dia tidak mengerti, tidak yakin, tidak ada, tidak tenang, pertama gelisah dah. Tapi orang yang mengenal Allah melalui nama-nama Allah, ma'rifahnya ada kepada Allah, dia tenang. Inilah inti daripada doa ini. Ya Allah, aku ini hamba-Mu, anak cucu daripada hamba-Mu. Ubun-ubunku berada dalam genggaman-Mu. Telah terjadi, telah berlaku hukum-Mu kepadaku, sehingga aku mengalami ini. Tetapi aku yakin qada-Mu adalah adil. Untuk itu, ya Allah, aku meminta, aku memohon kepada-Mu melalui semua nama-nama-Mu. Aku yakin, aku percaya kepada-Mu. Untuk itu aku mengadu kepada-Mu, karena aku kenal dengan-Mu. Tenang dia. Itu dia. Orang beriman itu dengan mengingat Allah, tenang hatinya. Tenang hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang yang kesat hatinya, keras membatu hatinya untuk mengingat Allah. Di sini pentingnya kita mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Saya ingatkan, bukan hanya dipajang di jalan-jalan raya, bukan berarti saya mengkritik, enggak. Bukan hanya dipajang di situ, bukan hanya digantungkan di dinding, bukan hanya didendangkan, mengingat nama-nama Allah didendangkan bersama-sama. Hafal itu lagu yang telah didendangkan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Silahkan hafal, tapi tidak cukup sampai di situ. Ilmuilah, ta'lum, pelajarilah dia, ilmui dia, pahami dia, hayati dia, lalu yakinkan diri kita. Kemudian mintalah kepada Allah melalui namanya itu. Ya Razak, wahai yang Maha Pemberi rezeki, Engkaulah yang menciptakan rezeki, Engkau yang menciptakan rezeki, Engkau yang mengatur rezeki, Engkau yang membagi-bagi rezeki, dan Engkau yang menjamin semua makhluk-Mu akan mendapat rezeki. Sekarang saya mengalami ini, ya Allah. Karuniakanlah kepadaku rezeki-Mu. Saya mengadu seperti itu. Bahasa Minang saja saya bicara. Ya Allah, sekarang kami mengalami masa-masa paceklik. Di pesantren kami masa paceklik. Murid-murid belum membayar uang sekolah 3 bulan. Itu pun masih ditawar-tawar oleh muridnya. Masa kami mesti bayar, anak kami tidak sekolah. Lupa dia, administrasi jalan. Guru-guru menganggur, lupa dia. Nah, ya Allah, bagaimana? Kami membangun sekarang. Ada 2 pesantren yang kami bangun. Ya Razak, Ya Alim, Engkau akan tahu. Ya Alim, Ya Fattah, Engkau Maha membuka. Ya Qadir, Engkau Maha kuasa. Sebut Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wa Ikram, Ya Rahman. Baca semuanya. Aku minta, Inni as'aluka, aku memohon kepada Engkau, bikullismin, dengan semua nama-nama-Mu. Setelah itu sabarlah lagi. Tenang sajalah. Meminta terus, yakini. Tunggu sampai kapan waktunya yang terbaik Allah kasih. Karena Allah akan beri bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dia paling tahu itu. Nah, keyakinan ini pegang. Termasuk ketika rusuh. Sedihlah. Kalau saya sedih sekarang, sangat sedih, sangat cemas ini. Kenapa cemas? Besok tanggal 2, orang rapat. Berkumpul nanti 100 orang di sini.
Semuanya sama-sama tagak pena kepada saya. Tagak pena nih. Tidak peduli dia bagaimana kita berpikir. Ini yang murid tidak bayar ini. Saya tidak keluar kemana-mana. Yang penting baginya ngeluh. Sah. Cuman kita kan punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita punya tempat curhat, tempat mengadu. Limpahkan kepadanya. Begini ya Allah. Itu tugas kita. Nanti wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Percayalah, yakinlah, bertawakallah, bertakwalah dan bertawakallah, nanti yarzuqhu min haitsu akan diberinya rezeki dari arah yang tidak kita duga dan tidak kita sadari. Barangkali ini intinya. Jadi intinya tiga nih ya. Mintalah, berdoalah kepada Allah melalui nama-namanya. Satu. Yang kedua, adab berdoa itu memang salah satunya memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Dua, nama-nama Allah itu terbagi tiga. Ada yang nama-nama yang telah diturunkannya dalam kitab suci, ada yang hanya diajarkannya, diberitahunya kepada hamba-hambanya yang khusus, yang istimewa. Ada pula nama-nama itu tidak satu pun yang diberitahunya, hanya menjadi rahasianya saja. Kita menjadi kewajiban pokok untuk mengenal Allah itu. Saya ingatkan, ayat pertama turun bukan menyuruh beribadah, bukan menyuruh beramal saleh, tapi ayat pertama memerintahkan kita untuk mengenal siapa Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu menyuruh kita mengenal siapa Allah. Saya ingatkan lagi dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budunya di tengah-tengah. Sebelum Iyyaka na'budu kita mengenal Allah dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Siapa Allah tu? Rabbil Alamin. Siapa Allah tu? Ar-Rahman. Siapa Allah tu? Ar-Rahim. Siapa Allah tu? Malik Yaumiddin. Baru Iyyaka na'budu. Berarti mengenal Allahnya dulu. Awalnya mengenal Allah dulu. Ma'rifah kepada Allah, mantapkan, kokohkan. Orang kalau sudah kenal Allah, dia yakin kepada Allah, dia akan tenang. Apapun yang dialaminya, dia mempunyai tempat mengadu, tempat curhat. Dia terus memohon kepada Allah. Apapun kebijaksanaan Allah, dia tahu itu pasti baik. Walaupun yang dimintanya belum dapat, yang makasih ilin sampai, tapi dia yakin itu yang terbaik. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya malam hari ini kita sampaikan ini. Ini penggalan yang ketiga, tinggal satu lagi ya. Penggalan ketiga, tinggal satu lagi kita pemahaman kita terhadap doa yang dibaca ketika mengalami gundah gulana, resah gelitah dan sedih dan duka. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Semoga berkah dan manfaat. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.